Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang Bapak cintai, kita masih melanjutkan pelajaran tentang persamaan kuadrat. Beberapa hari yang lalu kita sudah mencari persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Hari ini kita akan melanjutkan dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kamu lihat bentuk umum persamaan kuadrat kita udah tahu, ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan ketentuan A tidak sama dengan 0. Jadi A tidak boleh 0 ya. Dan ABC ini adalah elemen bilangan real, anggota bilangan real. ABC itu disebut koefisien. Ini A kan diganti dengan angka nanti nih. B juga angka, C juga diganti dengan angka. Ini namanya koefisien. Nah, kita cermati rumus kuadratik atau rumus ABC. X1, 2 sama dengan negatif B positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC dibagi atau per 2A. Ini harus dihafal ya. Harus dihafal anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak sekalian, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nomor 1, X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nomor 2, 3X kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Nomor 3, negatif 3X kuadrat negatif 5X positif 2 sama dengan 0. Nomor 4, 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 sama dengan 0. 5, 2X kuadrat negatif X negatif 3 sama dengan 0. 6, X kuadrat negatif X positif 1/4 sama dengan 0. Langkah pertama kita melihat koefisien. Koefisiennya dulu ya. Koefisien dari X2. Jadi ini koefisiennya berapa? 1. A-nya berapa nih? A-nya berapa? Ya 1. Ya. A-nya sini. A-nya 1 ya. B-nya 4. C 3. Mari kita masukkan ya ke rumus kuadratik. Ini adalah negatif B. Rumusnya. Negatif ini milik rumus ya. B-nya adalah 4. Positif negatif di sini adalah B kuadrat. Ya. B kuadrat. Berarti B pangkat 2 atau 4 pangkat 2. Kurang. Nah, kurang ini adalah milik rumus. 4. 4 apa 4? Ya, 4 itu milik rumus ya. Bukan B ya. 4 ini milik rumus. Kemudian 1 ini apa? A. A ya. A. Nih, lihat panah. Kemudian 3 apa? 3 adalah C. Per 2. 2 ini milik rumus. Ini A-nya adalah 1. Jadi kita masukkan seperti itu ya. Nah, kita akan selesaikan. Kita selesaikan. Ini berapa ini? 4 kuadrat ini 16 ya. Ya. Nah, seperti itu. Ini negatif 4 tetap. Positif negatif 4 kuadrat adalah 16. Kemudian negatif 4 dikali 1 kan 4. 4 kali 1 4. Kemudian dikali 3 berapa? 12. 2 dikali 1 berapa? 2. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu anak-anak.
Nah, kita lihat X12 ini sama dengan ini positif negatif. Positif negatif. Ini 2 dari mana 2? 16. 16 dikurang 12 berapa? 4 ya. Jadi akar 4 itu adalah 2. Jadi per 2. Ini X1, X2-nya. Ya. Tanda plus minus kita gunakan plus yang dulu. Kita gunakan yang plus dulu ya. Ambil yang plus saja. Jadi negatif 4 ditambah 2 per 2. Ya. Sekarang hasilnya adalah negatif 4 positif 2 adalah negatif 2 per 2 sama dengan. Jadi X1 adalah min 1. X1-nya ya. Sekarang X2. X2 kita menggunakan min. Ya. Atau tanda negatif. Ya. Jadi X2, ini X2 adalah negatif 4 dikurang atau negatif 2. Nah, negatif 4, negatif 2 berapa anak-anak? Ya, negatif 6. Negatif 6 per 2. Jadi hasilnya, ini salah ini. Ini bukan X1 tapi X2. Di sini X2 sama dengan negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3, negatif 1. Ya, negatif 3, negatif 1. Ini bukan 1 ya anak-anak ya, 2 ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini bisa kita uji nih. Ini bisa kita uji. Kita uji, ini dimasukkan. Masukkan begitu, bisa. Kita nomor 2. A-nya berapa? A-nya berapa? 3. Kemudian B-nya ada enggak? Tidak ada atau 0. C-nya berapa? C, negatif 12. Ya. Baik. Nah, seperti itu dia. A-nya 3, B 0, C negatif 12. Kita masukkan ke dalam rumus. A-nya, ini rumusnya di sini apa ini? B ya. B. Negatif B. Negatif B berarti negatif 0. Negatif ini milik rumus, B sendiri adalah 0. Plus min ini adalah rumus, kemudian B kuadrat. B kuadrat ya anak-anak ya, B kuadrat. Maka 0 pangkat 2 dikurang. Ini tanda kurang ini adalah milik rumus. 4 ini milik rumus. 3 ini A ya, A dikali C. C-nya adalah negatif 12. Kemudian per 2A, artinya 2 kali 3. Sekarang kita cari dulu yang ada di dalam ini, dalam akar ini. Dengan yang ini berapa? Ya, ini berapa nih? 0 kali 0 habis. Berarti tinggal ya. Ini habis kan? Sekarang negatif 4 dikali 3 berapa? Negatif 12. Negatif kali negatif kan positif. 12 kali 12, 144. Per 2 kali 3, 6. Berarti, ya, sekarang X1, 2, sama dengan, berapa ini kalau dikeluarkan? Akar kuadrat 14 itu adalah 12 ya. Akar kuadrat 144 adalah 12. Jadi plus minus karena ini 0, buang, hilang. Plus minus 12. Kita ambil sekarang yang X1. X1 berarti kita gunakan plus. Ya, kita gunakan yang plus. Jadi plus 12. 12 per 6.
Itu X1. X2-nya ya. X2-nya adalah negatif. Kita ambil yang negatif. Negatif 12 bagi 6. Hasilnya adalah negatif ya 2. Ini salah lagi anak-anak ya. Bukan X1 tapi X2. Ini X2. Negatif 12 dibagi 6 sama dengan negatif 2. Ini tadi 12 bagi 6 udah paham kita. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan 2. Kiranya itu penjelasan Bapak sekedar contoh 2 macam ini. Selanjutnya kamu kerjakan nomor 3, 4, 5, 6. Ya, kerjakan bersama teman, diskusikan bersama teman dengan langkah-langkah yang benar dan tepat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.